Ayah bunda, pernahkah merasa capek menasehati anak tapi nggak didengar? Atau malah sering merasa gagal karena akhirnya marah, padahal cuma ingin mereka mengerti? Mungkin masalahnya bukan di cara kita mendidik, tapi karena kita belum berbicara dengan bahasa cinta yang mereka pahami. Bayangkan kalau setiap kata kita bisa langsung menyentuh hati anak. Tanpa teriakan, tanpa ancaman, tanpa air mata. Hari ini, ayah bunda akan tahu 5 rahasia bahasa cinta anak yang dijamin berhasil membangun hubungan yang tenang, hangat, dan penuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bijak Anak. Di sini kita belajar cara mendidik anak dengan cinta, bukan dengan marah atau hukuman. Kalau ayah bunda percaya bahwa anak belajar paling baik lewat kasih sayang, tekan tombol like, komen, dan subscribe, aktifkan loncengnya, agar kita bisa tumbuh bersama menjadi orang tua yang lebih sadar, lebih sabar, dan lebih bahagia. Tinggalkan di kolom komentar dari mana ayah bunda berasal ya, agar bisa saling menguatkan untuk membentuk anak-anak yang kuat di masa depan. Ayah bunda, tahukah bahwa pelukan sederhana bisa mengubah cara kerja otak anak? Dalam sebuah penelitian di Harvard Medical School, ditemukan bahwa anak yang menerima pelukan hangat setiap hari memiliki kadar hormon stres 32% lebih rendah dibanding anak yang jarang disentuh dengan kasih sayang. Artinya, setiap kali ayah bunda memeluk anak dengan tulus, bukan hanya hati yang tenang, tapi juga otak mereka yang tumbuh lebih sehat. Sentuhan lembut adalah bahasa cinta pertama yang dipahami anak sejak mereka lahir. Sebelum mereka bisa bicara, sebelum mereka mengerti kata "aku sayang kamu", tubuh kecil mereka sudah belajar mengenali kasih sayang dari dekapan hangat dan belayan lembut. Ketika seorang bayi menangis, lalu tenang di pelukan orang tuanya, itulah bukti paling murni bahwa cinta bisa dirasakan tanpa kata. Karena bagi mereka, pelukan berarti aman, berarti dicintai, berarti aku tidak sendirian. Namun seiring anak tumbuh besar, seringkali kita lupa. Kita mulai mengganti pelukan dengan nasihat, belayan dengan perintah, genggaman tangan dengan kalimat, "Cepat, ayo." Padahal, anak tidak pernah berhenti membutuhkan sentuhan cinta. Mereka hanya berhenti memintanya secara langsung. Anak usia 7 tahun yang dipeluk orang tuanya setiap hari cenderung lebih percaya diri dan jarang melawan. Karena secara psikologis, tubuh mereka masih mengingat rasa aman dari dekapan ayah bunda. Sentuhan itu adalah anchor emosi. Ia menenangkan sistem saraf anak, menurunkan hormon kortisol, penyebab stres, dan meningkatkan kadar oksitosin, hormon yang membuat mereka merasa dicintai dan diterima. Jadi ayah bunda, jangan tunggu anak meminta pelukan, jangan tunggu mereka sedih dulu baru kita rangkul. Setiap hari jadikan pelukan bagian dari komunikasi cinta. Saat mereka bangun tidur, peluk dengan lembut sambil ucapkan selamat pagi. Saat mereka salah, peluk sebelum menasihati. Saat mereka berhasil, peluk lebih erat bukan sekedar berkata, "Bagus." Karena pelukan bukan hanya tanda kasih, tapi cara kita berbicara dalam bahasa cinta yang paling mudah dimengerti hati anak. Anak yang berbiasa disentuh dengan kasih sayang tumbuh menjadi pribadi yang hangat, tidak mudah marah, dan tahu bagaimana mencintai orang lain. Dan yang terindah adalah ini, ketika nanti mereka dewasa, mereka akan mewariskan bahasa cinta yang sama pada anak-anak mereka. Jadi, mulai hari ini, ayah bunda, peluklah mereka lebih lama, lebih sering, lebih sadar. Karena mungkin, dalam satu pelukan kecil itu, tersimpan ratusan kata cinta yang tidak pernah sempat kita ucapkan. Ayah bunda, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan tinggal di hati anak jauh lebih lama dari yang kita kira. Dalam sebuah penelitian dari Child Development Institute, ditemukan bahwa anak yang sering mendapat kata-kata positif dari orang tua memiliki kepercayaan diri lebih tinggi, daya tahan stres lebih kuat, dan hubungan sosial yang lebih sehat saat mereka dewasa. Kata-kata kita adalah cermin bagi mereka. Dari sanalah mereka belajar mengenali siapa diri mereka sebenarnya. Jika mereka sering mendengar, "Kamu hebat, ayah bangga padamu," maka suara itu akan hidup di kepala mereka, menjadi kekuatan di saat mereka menghadapi tantangan hidup.
Tapi jika yang sering mereka dengar adalah, "Kamu nakal, kamu bikin bunda capek," atau "Kamu memang susah diatur," maka kata-kata itu pun akan melekat, membentuk luka yang tak terlihat tapi nyata di dalam diri mereka. Banyak orang tua tak bermaksud menyakiti, hanya ingin menegur. Tapi anak kecil belum bisa membedakan antara teguran dan penolakan. Dalam hatinya, setiap kalimat bernada tinggi diterjemahkan sebagai, "Aku tidak cukup baik. Ayah marah berarti aku buruk." Dan lama-lama, suara itu menjadi keyakinan. Keyakinan bahwa cinta harus diperjuangkan dengan jadi anak yang sempurna. Padahal, cinta sejati tak perlu syarat. Cinta sejati adalah ketika anak tahu, aku dicintai bahkan saat aku salah. Ayah bunda, kata-kata penuh kasih bukan berarti memuji tanpa batas. Tapi bagaimana kita mengakui usaha, bukan hanya hasil. Katakanlah, "Bunda lihat kamu berusaha keras, bunda bangga sekali." Atau, "Ayah tahu kamu kecewa, tapi kamu sudah berani mencoba. Itu luar biasa." Kalimat seperti itu mengajarkan makna ketekunan, bukan kesempurnaan. Dan anak yang tumbuh dengan penghargaan seperti itu akan belajar mencintai dirinya sendiri tanpa rasa takut gagal. Menurut psikolog Gary Chapman, kata-kata penuh kasih adalah salah satu bentuk bahasa cinta paling kuat untuk anak yang sensitif dan ekspresif. Mereka butuh mendengar bahwa mereka dicintai, bukan menebak-nebaknya. Jadi ayah bunda, biasakan ucapkan kalimat sederhana setiap hari. "Ayah sayang kamu. Bunda bangga sama kamu. Terima kasih sudah membantu ya nak. Kamu berharga bagi kami." Jangan tunggu momen besar. Kadang, kalimat kecil di saat yang tepat bisa menjadi pelindung seumur hidup. Karena suatu hari nanti ketika anak-anak kita dewasa dan dunia mulai keras pada mereka, suara yang akan mereka dengar bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya. Dan semoga suara itu adalah gema dari cinta yang pernah kita ucapkan. Suara yang berkata, "Kamu berharga, kamu dicintai, kamu cukup apa adanya." Ayah bunda, ketika anak memberi kita gambar sederhana yang mereka buat dengan krayon, itu bukan sekadar coretan. Itu adalah hadiah cinta. Dalam dunia mereka yang polos, memberikan sesuatu berarti, "Aku ingin kamu bahagia." Tapi tahukah ayah bunda, anak juga merasakan cinta dengan cara yang sama lewat hadiah kecil yang diberikan oleh orang tua. Bahasa cinta ini sering disalahartikan. Banyak orang tua berpikir hadiah berarti hal mahal, mainan baru, atau kejutan besar. Padahal makna hadiah bukan pada nilainya, tapi pada perhatian yang menyertainya. Menurut psikolog Gary Chapman dalam bukunya The 5 Love Languages of Children, hadiah yang paling bermakna bagi anak adalah tanda kecil yang menunjukkan bahwa kita memikirkan mereka, bahkan saat mereka tidak ada di depan mata. Misalnya, menyimpan selembar kertas bertuliskan, "Ayah sayang kamu," di dalam tas sekolah. Membawakan makanan favorit sepulang kerja tanpa diminta, memberi gantungan kunci kecil dengan tulisan namanya. Semua hal sederhana itu mengirim pesan yang kuat. "Kamu penting bagiku. Aku ingat kamu. Aku mencintaimu tanpa alasan." Sebuah studi dari Journal of Child Psychology and Psychiatry menemukan bahwa anak-anak yang sering menerima hadiah simbolik dari orang tua, bukan materi besar, memiliki ikatan emosional yang lebih kuat dan rasa aman yang lebih tinggi. Karena hadiah kecil membuat anak merasa diperhatikan, bukan dibeli. Tapi ada satu hal penting ayah bunda. Hadiah tidak bisa menggantikan kehadiran. Jangan sampai kita mengganti waktu dan pelukan dengan barang. Karena hadiah yang paling indah selalu adalah diri kita sendiri. Maka, gunakan bahasa cinta ini sebagai pelengkap, bukan pelarian. Saat anak berhasil melakukan sesuatu, berikan sesuatu yang melambangkan cinta, bukan sekadar pujian, mungkin surat kecil, stiker lucu, atau sekadar bunga dari halaman rumah. Hadiah kecil seperti itu menanamkan pesan dalam hati anak, bahwa cinta bisa diekspresikan dalam hal sederhana tanpa perlu kemewahan.
Ketika mereka dewasa nanti, mereka mungkin tidak akan mengingat isi kotaknya. Tapi mereka akan selalu mengingat rasa hangat di hati mereka saat menerima hadiah itu dari ayah atau bunda. Jadi jangan tunggu momen ulang tahun atau keberhasilan besar. Hadiah terbaik justru diberikan di hari-hari biasa, saat anak tidak meminta apapun, tapi kita ingin mengingatkan, kamu disayang setiap hari tanpa alasan. Ayah bunda, di tengah dunia yang sibuk ini, waktu sering jadi barang paling mahal. Tapi bagi anak-anak, waktu bukan sekedar menit dan jam. Waktu adalah bukti cinta. Anak tidak menilai cinta dari seberapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi dari seberapa sering kita menatap mata mereka tanpa terganggu oleh layar ponsel. Sebuah penelitian dari University of Illinois menunjukkan bahwa anak yang mendapatkan waktu berkualitas minimal 15 menit sehari bersama orang tuanya memiliki tingkat stres 40% lebih rendah dan perkembangan emosional lebih stabil. Artinya, bukan lama waktunya yang penting, tapi kualitas kebersamaan itu sendiri. Karena bagi anak, 10 menit penuh perhatian jauh lebih berharga daripada 1 jam bersama, tapi pikiran kita entah kemana. Kadang, waktu berkualitas datang dari hal-hal kecil yang terlihat sepele. Duduk bersama di lantai sambil bermain Lego, membacakan cerita sebelum tidur, menemani anak memasak atau menggambar. Dalam momen sederhana seperti itu, anak belajar bahwa perhatian ayah dan bunda tidak harus ditukar dengan prestasi. Mereka merasa dihargai bukan karena berhasil, tapi karena ada. Psikolog perkembangan anak Dr. Kenneth Ginsberg dari American Academy of Pediatrics menegaskan, waktu berkualitas adalah ruang di mana anak merasa dilihat, didengar, dan diterima apa adanya. Itulah mengapa saat anak berkata, "Ayah, lihat aku," yang mereka minta sebenarnya bukan sekedar perhatian sesaat, tapi validasi cinta. Dan saat kita berhenti sejenak, tersenyum, lalu menjawab, "Iya, ayah lihat, kamu hebat sekali." Di momen itulah hati mereka mengembang, karena mereka tahu mereka berarti. Ayah bunda, waktu tidak bisa dibeli dan tidak bisa diulang. Setiap kali kita memilih ponsel daripada mendengarkan cerita mereka, kita kehilangan kesempatan kecil untuk menulis kenangan besar dalam hidup mereka. Tapi jangan juga merasa bersalah jika waktu kita terbatas. Karena anak tidak menuntut banyak, mereka hanya butuh hadirnya kita sepenuhnya. Jadi mulai hari ini, cobalah sediakan waktu tanpa distraksi. Matikan TV, letakkan ponsel, dan tatap mata anak. Dengarkan tanpa mengoreksi, tersenyum tanpa menghakimi. Karena saat kita memberikan waktu, sebenarnya kita sedang memberikan sebagian dari hidup kita, dan itu hadiah yang tidak ternilai. Suatu hari nanti ketika mereka dewasa dan jauh dari rumah, mereka mungkin tidak mengingat mainan apa yang kita beli, tapi mereka akan selalu mengingat waktu sederhana ketika ayah dan bunda benar-benar hadir. Ayah bunda, cinta sejati tidak selalu diucapkan. Kadang, cinta itu terlihat dari cara kita mengikat tali sepatu anak di pagi hari, menyiapkan bekal dengan senyum, atau menenangkan mereka saat demam di tengah malam tanpa mengeluh. Itulah tindakan nyata, bentuk bahasa cinta kelima yang sering luput kita sadari. Menurut psikolog Gary Chapman, acts of service adalah cara anak memahami bahwa cinta bukan hanya kata-kata, tapi juga perbuatan. Anak merasa dicintai bukan karena mendengar, tapi karena melihat kita melakukan sesuatu untuk mereka dengan tulus. Dalam dunia psikologi perkembangan, tindakan nyata seperti membantu anak merapikan mainan atau menuntunnya belajar sepeda bukan hanya bentuk bantuan praktis, tapi juga bentuk transfer rasa aman. Sebuah studi dari American Psychological Association menemukan bahwa anak yang sering mendapatkan bantuan penuh kasih dari orang tuanya di masa kecil cenderung tumbuh menjadi pribadi yang empatik, penuh perhatian, dan tidak mudah menyerah. Karena dari pengalaman itu mereka belajar 2 hal penting. Aku diperhatikan dan aku berharga. Tapi ayah bunda,
ada satu hal yang perlu kita ingat. Tindakan cinta berbeda dari memanjakan. Ketika kita menolong anak dengan kesadaran, kita sedang mengajarkan kasih sayang. Tapi, jika kita melakukan semuanya agar anak tidak kesulitan sedikit pun, kita justru menghalangi mereka belajar mandiri. Jadi, rahasianya adalah keseimbangan. Bantu dengan hati, bukan karena takut anak gagal. Misalnya, saat mereka kesulitan mengancing baju, bantu sambil berkata, "Bunda tahu ini susah, tapi kamu hampir bisa." Saat mereka jatuh, tolong mereka berdiri, tapi biarkan mereka melangkah sendiri lagi. Dengan begitu, anak belajar bahwa cinta tidak selalu menyelesaikan semua masalah, tapi selalu hadir untuk menemani mereka menghadapinya. Ayah bunda, tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan mereka ingat seumur hidup. Mereka mungkin lupa berapa kali kita berkata, "Aku sayang kamu." Tapi mereka akan selalu mengingat saat kita rela begadang menenangkan tangisnya atau duduk menunggu di depan sekolah dengan sabar. Karena bagi anak, cinta tidak diukur dari banyaknya kata, tapi dari seberapa sering kita ada untuk mereka ketika dunia terasa sulit. Maka, setiap kali ayah bunda merasa lelah, ingatlah ini. Anak tidak meminta orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang mau berusaha hadir dengan hati. Dan kadang, cinta terbesar justru hadir dalam hal-hal kecil yang tidak pernah kita sadari. Seperti tangan yang menuntun, punggung yang menunduk, dan hati yang tak pernah berhenti berjuang untuk kebahagiaan mereka. Ayah bunda, dari semua yang kita pelajari hari ini, satu hal yang pasti. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang mau hadir dengan cinta. 5 bahasa cinta anak ini bukan sekadar teori. Ini adalah jembatan kecil menuju hati mereka. Ketika kita memeluk mereka, berkata lembut, memberi hadiah sederhana, menyediakan waktu berkualitas, dan melakukan hal-hal kecil dengan hati, di sanalah anak belajar arti cinta yang sebenarnya. Dan percayalah, cinta yang kita tanam hari ini akan menjadi kekuatan yang menjaga mereka seumur hidup. Terima kasih ayah bunda sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan share agar makin banyak orang tua belajar mencintai dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingatlah, cinta orang tua adalah bahasa pertama yang dimengerti oleh hati anak. Dan bahasa itu tak pernah hilang seumur hidup.